Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Nah, di video kali ini kita akan unboxing sebuah HP terbaru dari Tecno yang menurut saya ini tuh menarik banget, bisa banget jadi pilihan. Dengan harga 1,8 juta, dapat storage yang gede 128 GB, terus baterainya juga super gede 7000 mAh, itu pun sudah support fast charging 18 watt dan juga pakai prosesor MediaTek Helio G85. NFC juga ada. Dan ini menurut saya paket paling lengkap ya di harga sekelasnya. Memang akhir-akhir ini tuh keluarga dari Transsion Holdings gencar mengeluarkan smartphone terbaru ya di Indonesia seperti Infinix dan juga Tecno. Tapi untuk saudaranya lagi yang Itel yang kastanya paling bawah ya itu kurang greget. Nah, ini saya beli tanggal 17 Oktober, katanya pre-order 7 hari, tapi nyatanya dikirim tanggal 29 Oktober dan sampai ke tangan saya itu tanggal 31 Oktober. Memang memakan waktu yang lama, harus sabar. Oke, kita lihat di boxnya, tampilannya seperti ini ya. Di sini ada tulisan Tecno Neo 2 POVA. Ada NFC, ini RAM-nya itu 4 GB plus 3 GB. Ini maksudnya virtual RAM. Terus ini point sellingnya seperti baterai 7000 mAh, layar 6,82 inch, 90 Hz Ultra Smooth Display, MediaTek Helio G85. Kemudian di bagian belakang, ya ini pada intinya sama aja sih ya. Ini keterangan spesifikasinya. Oke, ini langsung kita buka. Nah, di dalam boxnya pertama kita dapat si HP-nya. Oke, kita taruh dulu. Kemudian di sini dapat kartu perdana smartphone. Lanjut kita buka lagi. Nah, ini ada SIM tray ejector. Terus ada kertas garansi 12 bulan plus 1 bulan, 1 tahun lebih ya. Kemudian ada kepala charger yang punya output 7,5 volt 2,4 ampere yang artinya itu 18 watt. Mantap. Dan ada kabel USB dan di sini udah Type C. Kebangetan kalau harga segini masih micro USB. Terus ada buku panduan pengguna, ini kartu garansi, dan yang terakhir ada silicone case. Nah, saya lebih suka seperti ini ya, silicone case daripada hard case. Oke, ini kita rapiin dulu. Dan kita lihat di HP-nya, Tecno POVA Neo 2. Tapi di sini ditulis terbalik ya, Tecno Neo 2 POVA. Kita keluarkan. Memang bobot HP-nya ini cukup berat ya, wajar, baterainya super gede, 7000 mAh. Bagian belakang ada stiker IMEI, ini kita lepas juga biar kelihatan lebih bersih. Ini agak susah ya dilepas, nggak usah kita lepas aja dah. Nah, untuk bahan back covernya ini jelas dari plastik dan ini glossy ya, gampang banget meninggalkan bekas sidik jari. Warnanya ini agak ke silver, tapi kalau di boxnya ini keterangannya itu grey ya, grey. Ini agak ke silver sih. Untuk bahannya jelas ini dari plastik. Nah, desain kameranya ini memang unik ya, beda dari yang lain. Ini nyeleneh, ada motif kayak gini. Ini nyebutnya apa, saya nggak tahu. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power yang menjadi satu dengan sensor media sidik jari. Terus ada tombol volume. Di sisi atas ini kosong aja. Di sisi kiri ada slot SIM. Kira-kira triple slot apa hybrid? Nah, di sini ternyata triple slot ya, dual SIM aktif plus micro SD. Dan ternyata ini kartu SIM-nya udah kepasang di sini, smartphone. Jatuh. Nggak usah lah, ini nggak usah kita pasang ya. Kemudian di sisi bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, port USB Type C, lubang untuk mikrofon dan lubang untuk speaker. Di bagian belakang ada tulisan Tecno POVA, dual kamera, LED flash, ini ada dua ya, dua LED flash. Dan ini logo fast charging ya. Tuh, ada logo petir. Kemudian di bagian depan ini sudah terpasang screen protector. Bang untuk speaker, ada kamera dan sensor-sensor. Oke, langsung aja kita nyalakan. Nah, sambil menunggu bootingnya ini selesai, saya install beberapa aplikasi tambahan dulu ya. Dan setting-setting. Tunggu saya untuk kembali.
Oke, balik lagi. Jadi seperti ini tampilan layar utama dari Tecno Pova Neo 2 dengan ukuran layar yang lega, gede, 6,82 inch. Ini enak banget buat nonton dan juga main game. Nah, penggunaan layar segede ini bukan tanpa alasan ya, karena untuk menyesuaikan kapasitas baterainya yang juga super gede, 7000 mAh. Jadi butuh space lebih. Kalau dibuat layar semisal 6,5 inch, itu otomatis bodinya bakal lebih tebal. Nah, untuk model kamera depannya ini saya suka ya, di harga segini jarang banget kita temui di brand lain, yaitu tompel yang ada di tengah. Posisi yang paling saya suka dibanding tompel di tepian. Di zaman sekarang untuk kelas menengah ke bawah itu malah banyak yang kembali ke model kamera jadul, yaitu tetesan air. Oke, sekarang kita langsung tes aja ya untuk performa sensor mediasi di jarinya. Oke, di sini udah cepet banget ya, dan yang pasti ini juga udah akurat. Mantap. Nah, untuk aplikasi bawaan memang ada beberapa aplikasi bloatware ya, seperti biasa, seperti yang ada di Tecno lainnya. Tapi sebagian besar itu bisa di uninstall. Oke, kita cek di pengaturan, terus masuk ke ponsel saya. Di sini pakai UI itu HiOS. Nah, ini keterangan yang lengkap banget spesifikasinya. Seperti nama perangkat Tecno Pova Neo 2, terus modelnya itu Tecno LG6N. Versi Android 12, CPU MediaTek Helio G85, kamera depan 8 megapiksel, kamera belakang 16 megapiksel, RAM 4 GB plus 2 GB. Ini maksudnya itu virtual RAM. Terus ROM-nya itu 128 GB, baterai 7000 mAh, layar resolusi 720 x 1640 atau SD+. Nah, penggunaan layar resolusi kayak gini itu ada keuntungannya juga ya. Jadi performa semisal untuk main game itu lebih ringan dibanding layar Full HD karena render GPU itu lebih ringan. Terus kita masuk ke layar. Nah, ini untuk refresh rate-nya itu punya 90 Hz, mantap. Kalau digeser-geser itu kerasa smooth. Tapi secara defaultnya ini ada di otomatis. Jadi bisa naik turun ke 60 atau 90 Hz. Terus fitur lain, nah HP ini punya NFC, mantap. Oke, bagi kalian yang butuh. Kalau saya pribadi nggak pernah menggunakan NFC. Terus kita masuk ke fitur spesial, ini dia, Fusion Memory atau Virtual RAM. Ini bisa kita tambah sampai 3 GB. Nah, menurut saya fitur Virtual RAM kayak gini tuh nggak begitu pengaruh ya ke performa, cuma gimmick aja. Kemudian kita langsung cek aja ya di aplikasi yang sudah saya install. Pertama, AIDA 64 sistem. Tadi RAM-nya udah kita lihat ya, dan juga ROM-nya. RAM 4 GB, ROM 128 GB, itu yang bisa kita pakai sekitar 106 GB. Untuk prosesor tadi juga udah kita lihat, MediaTek Helio G85, octa-core 2 GHz, fabrikasi 12 nanometer. Nah, penggunaan prosesor kayak gini di harga 1,8 jutaan itu memang ya udah pas ya. Termasuk oke dibanding prosesor lain itu pakai UniSoC. Kalau saya pribadi lebih memilih MediaTek Helio seri ini ya, G85 dibanding UniSoC Tiger yang sama-sama harga segitu. Meskipun secara performa sih seperti game itu nggak beda jauh, tapi kekurangan dari prosesor UniSoC series itu adalah bagian ISP. Hasil kameranya itu kurang dibanding prosesor lain. Kalian lihat aja di HP yang menggunakan prosesor UniSoC. Untuk sekarang yang bisa mengoptimalkan hasil kamera prosesor UniSoC itu cuma Realme. Hasil kameranya paling bagus dibanding HP lain yang sama menggunakan prosesor UniSoC. Tapi di bagian video, itu masih kurang banget, berantakan. Nah, resolusi layar tadi juga udah kita lihat SD+. GPU pakai Mali G52 MC2. Oke, baterai 7000 mAh, support fast charging 18 watt. Kemudian kita lihat untuk kelengkapan sensor, kira-kira ada apa aja Tecno Pova Neo 2. Nah, di sini cukup lengkap ya, ada sensor orientasi, sensor magnet juga ada, dan ada gyroscope. Tapi, nah, ini gyroscope-nya itu software alias akal-akalan, bukan hardware. Jadi kalau semisal kita buat main game PUBG ya, itu bakal delay. Kita pastikan di aplikasi gyroscope test. Nah, ini kerasa banget delay karena pakai gyroscope software bukan hardware. Terus kita
cek untuk skor Antutu dapat berapa. Nah, di sini dapat skor di angka 21 ribuan dengan rincian skor CPU 68 ribuan dan GPU 39 ribuan. Nah, ini mungkin hasilnya akan berbeda ya di versi RAM 6 GB. Karena di versi RAM 4 GB ini hanya bisa pakai Antutu 3D Benchmark versi Lite. Kalau yang versi 6 GB dan ke atas itu pakai yang versi standar. Terus kita cek untuk storage test ini dapat speed berapa. Nah, di sini dapat skor 13 ribuan dengan rincian speed baca di 312 Mbps-an dan juga speed write di 178,2 Mbps-an. Karena di sini pakai eMMC 5.1 ya, ini termasuk kenceng sih. Karena biasanya saya tes di eMMC 5.1 HP lain itu cuma dapat skor sekitar 10 sampai 11 ribuan. Oke, kita tes untuk multi sentuh. Ya biasanya Transcend Holding seperti Infinix, Itel dan Tecno ya seperti ini 5 titik sentuhan. Terus kita coba untuk responsivitas layarnya buat main real drum. Kira-kira enak apa enggak? Nah, ini untuk bermain real drum, responsivitas layarnya itu enak ya, nggak kerasa delay. Gimana kabarnya yang support 10 titik sentuhan tapi delaynya kerasa banget kalau ketemu aplikasi real drum. Lanjut kita lihat di bagian kamera. Untuk kamera belakangnya ini cuma satu aja 16 megapiksel, yang satunya ini cuma tempelan aja, ini bukan kamera. Dan untuk depan ini 8 megapiksel. Untuk mode-modenya ada video singkat, video bisa merekam hingga resolusi 2K. Nah, memang kebanyakan dari Transcend Holding seperti Infinix dan juga Tecno itu ada opsi 2K. Di HP lain itu jarang ada loh. Biasanya dari Full HD itu langsung ke 4K. Terus ini Cam AI, mode cantik, portrait dan super malam. Untuk mode Pro atau manual ini ada ya. Kita bisa atur shutter speed, mantap sampai 30 detik. Manual fokus juga ada. Terus untuk kamera depan ini 8 megapiksel. Kalau dilihat ini kok lumayan bagus ya. Asli loh. Ini lumayan bagus. Untuk rekaman video depan ini juga bisa 2K, mantap. Nah, daripada penasaran untuk hasil foto dan videonya, kalian langsung bisa lihat aja ya sebagai berikut. Nah, seperti ini untuk hasil perekaman video dari kamera belakang Tecno Pova Neo 2. Ini langsung saya rekam di resolusi 2K aja, resolusi mentok yang disupport HP ini. Entah di resolusi apapun, di Full HD 2K itu nggak ada yang namanya stabilizer. Jadi memang kerasa untuk guncangannya. Nah, untuk kualitasnya sebenarnya kalau untuk warna sini udah oke. Cuma ya itu goncang. Sedangkan ini adalah hasil video dari kamera belakangnya. Resolusinya itu sama yang disupport sampai 2K. Dan kita coba membelakangi backlight. Nah, di sini ada menu game space yang icon menunya ini bergambar salah satu superhero yang ada di Marvel, yaitu Panther. Jadi memang nyambung ya dengan tulisan yang ada di bawah kameranya ini. Panther. Ini coba kita buka. Beuh, keren, asli keren game space. Cuma sayangnya di sini nggak ada backsoundnya. Apa mungkin ini volumenya kecil ya? Ini udah penuh loh. Ini coba kita mulai lagi.
Jadi memang di sini nggak ada backsoundnya. Andai aja dikasih backsound, itu lebih keren lagi. Nah, ini kita coba untuk bermain game. Ini ya sementara cuma game Mobile Legends aja. Ya mungkin lain waktu kita akan tes game lain. Karena memang kalau untuk player kompetitif di harga 2 juta ke bawah, yaitu mentok-mentoknya ya game Mobile Legends. Kalau game PUBG yaitu masih bisa, masih oke. Tapi kalau untuk player kompetitif itu saya rasa kurang. Mana ada di harga 2 juta ke bawah bisa sampai 60 fps untuk game PUBG. Kalau Mobile Legends ini kan sudah pasti bisa 60 fps. Tapi yang nggak tahu untuk stabilannya kayak gimana. Nah, kita lihat untuk settingannya di sini untuk refresh rate sayangnya belum bisa 90 fps. Mentok di tinggi alias 60 fps. Tapi saya rasa ini udah sangat cukup ya. Terus untuk grafis di sini juga belum support ultra. Mentok di tinggi aja. Ini kita atur paling mentok kemampuan HP ini yaitu di refresh rate tinggi dan grafis tinggi. Terus untuk mode SD kita nyalakan. Dapat. Ah, mati kau. Ya ini udah main selama berapa menit ini? 3 menit. Aduh. Bacot mulu, keculik. Udah main selama 4 menit. Belum apa-apa udah ke-kill 3. Tapi juga nge-kill 3 sih. Tadi di settingan serba tinggi ya. Grafik dan refresh rate. Sejauh ini masih nyaman-nyaman aja sih ya, enak. MediaTek Helio G85. Ya ini juga karena resolusi layarnya yang cuma HD Plus aja. Itu lebih ringan dibanding resolusi Full HD. Karena render grafisnya itu lebih ringan. Sini. Ngapain kok kabur? Ayo. Nah, kabur sendiri kan? Takut kan? Ayo, sini. Beraninya di base. Ini BL di base nih. Ya nggak bisa kalah dong. Kamu sendiri yang kabur. Tuh balik tuh. Ini pakai sprint ya, sprint aja lah, sprint. Berani. Kabur. Dapat kan? Pakai otak. HP tinggal dikit nggak mau balik, ya itu jadinya mati. Yo, ratakan sambil sprint. Nah, yo ini rame banget. Nah, kita end aja dah. Nah, ini pas rame banget di late game, memang agak patah-patah ya, tapi nggak parah banget sih. Masih di atas 45 fps. Ya intinya buat game Mobile Legends ini masih enak banget, recommended banget untuk kalian yang cari HP di harga 1,8 jutaan untuk main game Mobile Legends. Oke, itu aja untuk video kali ini. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.